Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali gangguan bipolar. Tadi kalau kita membahas sedikit, apa yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya dengan Mbak Lina adalah bagaimana kemudian emosi dan suasana hati ini bisa berpengaruh ke banyak hal seperti itu. Dan juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal juga gitu kan. Nah kalau kita berbicara tentang apa-apa saja yang menjadi kesukaan kita atau favorit kita gitu ya, menjadi ini aku suka banget nih, itu bisa kemudian meningkatkan mood. Salah satunya adalah kalau kita berbicara tentang makanan seperti itu, dan katanya makanan bisa meningkatkan mood, tapi sebenarnya bukan secara langsung gitu ya, makanan bisa meningkatkan mood dan akhirnya ada pengaruh juga ke emosi dan suasana hati, tapi bagaimana makanan yang baik, makanan yang sehat ini bisa masuk ke dalam tubuh dan fisik sehat, akhirnya mental juga sehat seperti itu. Nah kalau kita juga berbicara tentang masalah stres atau depresi atau kemudian hal-hal yang membuat kita jadi agak tertekan gitu ya, kalau kita berbicara apalagi masa pandemi seperti saat ini sangat berat sekali seperti itu. Tapi apakah kemudian ini memang bisa menyerang setiap orang apalagi lansia? Nah mungkin kalau kita berbicara lansia tadi seperti disebutkan oleh Mbak Lina ya, bahwasanya mungkin ketika masih muda gitu, masih produktif, masih kerja seperti itu kan, di kantor ketemu banyak orang, ketemu banyak rekan kerja, mitra usaha seperti itu, ketemu karyawan-karyawan atau atasan seperti itu kan, ini membuat kita bisa berinteraksi secara sosial. Tapi kemudian ketika sudah lansia, sudah tua gitu, hanya di rumah aja gitu, nggak ketemu sama orang, akhirnya membuat kita jadi ngerasa stres, ngerasa depresi, nggak bisa ketemu sama siapa-siapa seperti itu ya, yang akhirnya membuat mereka jadi ngerasa, aduh kayaknya nggak enak nih hidupnya. Akhirnya apa? Lama-lama beban itu numpuk akhirnya jadi depresi seperti itu. Nah mungkin ini menjadi salah satu hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita seperti itu, seperti topik kita hari ini tentang bipolar. Nanti kita akan membahas lebih mendalam tentang apa itu bipolar dan bagaimana kemudian cara mengetahui apakah itu bipolar atau tidak, gejala-gejalanya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasinya supaya kita tetap semangat meskipun menghadapi bipolar ya. Oke, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Feranindia Agiananda, SPKJK, spesialis kesehatan jiwa dari Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Halo, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang kenali gangguan bipolar atau orang dengan bipolar seperti itu. Nah sebelum kita membahas bagaimana cara mengenalinya, kita harus tahu dulu nih dok, sebenarnya bipolar itu apa sih dok? Baik, jadi bipolar itu memang secara payung besarnya memang adalah salah satu bentuk gangguan psikiatrik ya kita bilang ya. Nah tapi uniknya pada bipolar ini, gangguan psikiatriknya itu bermainnya di mood, di suasana perasaan. Jadi pada orang bipolar itu kondisi moodnya berganti-ganti antara suasana hati yang sangat tenang, sangat gembira, dengan suasana hati yang sedih, murung, depresi gitu ya. Tapi jangan berpikir bahwa ini terjadinya dalam satu waktu. Bisa jadi ini bergantian gitu. Jadi dia bentuknya episode. Ada episode yang kita bilang sebagai episode manik. Nah pada episode itu dia akan merasanya high terus tuh. Happy, senang, gembira berlebihan. Bahkan kadang-kadang ngerasa dirinya tuh mampu untuk melakukan apapun. Nah nanti satu episode ini selesai, dia bisa normal lagi dulu. Seperti orang-orang pada kehidupan sehari-hari. Sama sekali tidak ada gejala yang muncul. Nah nanti tiba-tiba muncul lagi episode baru. Episode yang turun tuh, depresi. Sedih, murung, gak bersemangat, mengurung diri di kamar, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi namanya tuh bipolar. Dia bermain di dua kutub. Kutub yang senang sekali dengan kutub yang sedih. Oke, kutub yang senang sekali dan kutub yang sedih sekali seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang hingga akhirnya bisa muncul dua kutub yang berbeda dengan waktu munculnya yang berbeda-beda juga, sebenarnya menjadi penyebab utama atau penyebab dominan dari gangguan bipolar ini apa sih dok sebenarnya? Iya, sampai dengan saat ini kalau kita bicara tentang penyebab pasti itu masih belum ada yang tahu tuh mas. Ya, kalau penyebab pastinya.
Tapi memang diduga ini berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai faktor biopsikososial. Mhm. Jadi faktor yang diduga, salah satu yang diduga kuat berpengaruh pada kejadian bipolar ini adalah faktor genetik. Mhm. Jadi banyak penelitian yang mengatakan bahwa kalau anak kembar homozigot, jadi kembar identik, itu kalau satunya bipolar, maka kembarannya itu memiliki risiko untuk mengalami bipolar juga tuh sekitar 40 sampai 70%. Oh. Iya, jadi hampir hampir apa ya, hampir pasti gitulah ya Mhm. kembarannya bakalan muncul bipolar juga. Kalau misalnya di keluarga lini pertama ada yang bipolar, misalnya saudara atau orang tua gitu ya, itu angka kejadian bipolarnya ini sekitar 5 sampai 10%. Gitu. Mmm. Jadi memang faktor apa ya, faktor genetik ini dipikirkan merupakan salah satu faktor yang sangat kuat pengaruhnya. Yang Mmm. berikutnya adalah faktor ketidakseimbangan zat kimiawi di otak, neurotransmitter namanya. Ada neurotransmitter dopamin, serotonin, norepinefrin itu yang mengatur pusat emosi kita. Ini kadarnya tidak seimbang. Dengan begitu maka terjadi risiko lebih besar lagi untuk mengalami gangguan bipolar. Faktor yang lain adalah faktor trauma kehidupan. Apabila di masa kanak-kanak dia mengalami trauma seperti mendapatkan abuse atau di-neglect oleh keluarganya, ya, atau bahkan mengalami bullying, kemudian pola asuh dari orang tuanya tidak adekuat, itu juga berpotensi untuk meningkatkan lagi risikonya. Ditambah lagi faktor stres psikologis yang lain, misalnya kehilangan orang tua atau kehilangan anak, ada keluarga dekat yang misalnya punya riwayat percobaan bunuh diri, atau trauma-trauma kehidupan yang lain seperti perceraian, dipecat dari pekerjaannya, dan sebagainya. Dan satu lagi yang juga penting adalah penyalahgunaan zat. Jadi orang-orang dengan penyalahgunaan zat, baik itu ganja, opioid, alkohol, kokain gitu ya, ini juga merupakan faktor risiko untuk mengalami bipolar. Oke, ini kan banyak sekali faktornya seperti itu ya Dok ya. Nah kalau kita Iya. berbicara tentang bipolar ini kan menjadi salah satu gangguan kesehatan mental. Sering juga kita mendengar istilah atau gangguan kesehatan mental yang lain selain bipolar adalah skizofrenia. Apakah sebenarnya ini Iya, sama atau betul. berbeda ini Dok? Berbeda. Hmm. Ya, jadi kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa bipolar ini berkaitannya sama gangguan suasana perasaan, Hmm. tadi ya, sama moodnya Hmm. yang naik turun di dua kutub. Kalau skizofrenia itu gangguannya di pikiran, Mas. Hmm. Jadi biasanya pikirannya aneh, tidak rasional, bisa kemudian dia punya halusinasi, mendengar bisikan-bisikan yang orang lain tidak bisa dengar, punya fantasi-fantasi tertentu gitu ya. Jadi dasarnya berbeda, dari gejalanya juga berbeda. Nah, Oke, oke. cuman memang dari beberapa penelitian itu menemukan juga bahwa kalau kita lihat dari genetiknya Mhm. itu mirip tempatnya Mhm. antara orang yang mengalami skizofrenia dengan orang yang mengalami bipolar. Mhm. Oke, tapi apakah kemudian latar belakang pribadi atau keluarga juga berpengaruh ini Dok? Seperti tadi mungkin dokter sebutkan ada masalah trauma juga ini bisa menjadi bagian besar dari latar belakang terjadinya gangguan kesehatan mental ini. Iya, jadi memang seperti tadi itu Mas, kita nggak bisa bilang satu faktor saja yang Hmm. berpengaruh, tapi pasti kolaboratif dari berbagai macam faktor. Orang dengan genetik saja, kalau kemudian lingkungannya baik, pola asuhnya baik, dia tidak dekat dengan obat-obatan misalnya, tumbuh sebagai individu yang sehat, lingkungannya mendukung, lebih kecil kemungkinannya dia untuk menjadi bipolar gitu. Hmm. Tapi sebaliknya, kalau misalnya memang genetiknya ada nih, tapi keluarga jauh gitu misalnya ya, tapi dia punya lingkungan yang tidak mendukung, larinya ke obat-obatan, ada trauma pada masa kecil, pernah mendapatkan pelecehan, bullying dan sebagainya, itu risikonya jadi jauh lebih besar.
Oke, berarti memang risikonya bisa jauh lebih besar kalau ada trauma-trauma masa kecil yang memang pernah dialami seperti itu ya. Oke dok, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang gangguan bipolar ini. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali gangguan bipolar. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Feranindia Agiananda SPKJK, spesialis kesehatan jiwa dari Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Dok, kita lanjut lagi dok. Oke. Oke, dok, ini kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan kan ini biasa kita sering mendengar gini, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang lain di luar sana yang bisa menilai kita seperti itu. Nah, apakah kemudian orang yang mengalami bipolar ini sadar bahwa mereka ini mengalami bipolar atau sekadar ini mah mood swing biasa aja gitu? Hmm. Iya, baik. Jadi memang sebetulnya kalau orang dengan bipolar itu berbeda dengan orang dengan skizofrenia tadi ya. Kalau orang dengan skizofrenia itu kan tadi dia ada gangguan di proses berpikirnya, sehingga dia sulit untuk menilai realita, mana yang nyata, mana yang enggak. Nah, kalau orang dengan gangguan bipolar, rata-rata bagus nih penilaian realitanya gitu ya. Sehingga mereka sih rata-rata menyadari tuh apabila moodnya dia mulai naik atau moodnya dia mulai turun. Cuman memang pada saat mood kita naik, itu tuh biasanya rasanya tuh enak banget. Jadi pada kondisi yang kita katakan sebagai hipomanik, jadi kondisi mania yang masih agak ringan, itu seringkali orang tidak menyadari bahwa itu dia mulai naik nih kondisinya. Karena pada kondisi hipomanik itu menyenangkan banget, Mas. Kita bawaannya kreatif, bawaannya idenya banyak, produktif, nggak terlalu perlu tidur semangat terus. Pokoknya pekerjaan yang biasanya harusnya dikerjakan dalam waktu 1 bulan, ini 5 hari udah kelar gitu ya, atau bahkan 3 hari bisa selesai. Jadi rasanya produktif sekali dan masih bagus nih, fungsinya masih belum terlalu terganggu. Tapi begitu sudah bablas jadi manik, jadi di kutub yang paling atasnya, nah itu biasanya mulai kacau tuh, nggak tidur-tidur sama sekali, terus judgement-nya juga mulai terganggu. Nah kalau sudah di kondisi yang sangat tinggi ini, biasanya dia udah nggak merasa bahwa dia itu perlu pertolongan, karena ngerasanya semuanya oke-oke aja. Tapi berbeda pada saat dia sedang turun ke kondisi depresi. Kalau sedang turun ke kondisi depresi, rata-rata menyadari. Karena kerasa tuh jadi males, jadi nggak kepengen ketemu orang, mengurung diri aja di kamar, kehilangan minat atas segala hal-hal yang biasanya dia suka lakukan, menjadi tidak produktif, gitu ya. Jadi dia akan berasa kok nggak enak banget ya, kok nggak nyaman banget ya. Jadi lebih sering orang itu mencari pertolongan pada saat dalam kondisi mood yang sedang depresi dibanding pada saat moodnya yang sedang naik, seperti itu. Oke, tapi kalau berbicara tentang gangguannya sendiri, ini ada tahapan-tahapan atau tingkatan gitu nggak sih dok? Maksudnya yang dari yang ringan, sedang hingga berat? Iya, betul. Seperti yang saya katakan tadi, memang dia bergradasi ya, bertingkat gitu. Kalau yang ke arah kutub yang atas, ke arah yang manik, itu dimulai dengan hipomanik dulu. Jadi tadi itu ya, kreatif, energik, semangat, idenya banyak, tidurnya mulai berkurang kebutuhannya, tapi fungsinya masih bagus. Naik lagi yang lebih tinggi lagi itu manik, itu yang sudah lebih heboh, euforia, seneng terus bawaannya. Nah di sini biasanya judgement-nya udah mulai terganggu. Kadang-kadang menjadi menghambur-hamburkan uang, spekulasi bisnis juga yang terlalu impulsif gitu. Bahkan diikuti juga biasanya dengan libido yang tinggi, sehingga seringkali ada perilaku seksual yang kurang dipertimbangkan akibatnya. Nah, lebih tinggi lagi kalau bisa sampai memunculkan gejala psikotik, kita bilang. Jadi manik dengan gejala psikotik. Jadi dia sampai dengar halusinasi juga, sampai punya pikiran-pikiran yang aneh juga, udah lebih kacau lagi. Di kutub yang satunya lagi juga gitu, Mas. Depresinya mulai dari depresi ringan dulu, tadi tuh baru menarik diri, murung, tapi masih bisa kerja, terus yang ringan. Nanti kemudian depresinya memberat, jadi depresi sedang, jadi depresi berat,
Nah, pada saat depresi berat ini dia semakin berisiko untuk terjadinya pikiran-pikiran terkait dengan kematian, risiko bunuh diri. Nah, kalau udah yang paling beratnya juga disertai dengan gejala-gejala psikotik tadi, ada bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk mengakhiri hidup, mengatakan tidak ada gunanya lagi dia berada di dunia ini dan sebagainya. Jadi tingkatannya seperti itu. Oke, ini berarti tingkatannya sangat mengerikan sekali hingga yang paling parah itu bisa menyakiti diri sendiri bahkan hingga bunuh diri ya karena ada halusinasi untuk mengakhiri hidupnya. Ini sangat mengerikan sekali ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau di luar dari melihat dari akibat yang sangat mengerikan ini, sebenarnya di luar dari faktor genetik, kalau genetik tidak bisa kita tolak seperti itu. Nah sebenarnya di luar faktor genetik kita bisa tidak sih dok untuk terhindar dari gangguan bipolar ini sendiri? Iya, sebetulnya tadi itu ya, adanya genetik tidak membuat kita pasti terkena bipolar. Jadi nggak kayak hukum Mendel tuh ya, kalau hukum Mendel misalnya ada satu orang di keluarga kita yang diabetes, nanti salah satu anaknya pasti ada yang diabetes juga misalnya gitu. Tapi tidak seperti itu pada bipolar. Sehingga memang ada hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi ini dilakukannya harus secara kolaboratif nih, nggak bisa dari diri kita sendiri saja. Nah, ini dimulai dari masa perkembangan soalnya, Mas. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita nggak mau anak kita terkena gangguan jiwa tertentu, berarti sejak dari masa kehamilan sudah dijaga, disayang, dijaga kita secara fisik dan mental tidak mengalami satu penyakit tertentu. Kemudian pada saat dia dilahirkan dan dibesarkan, diciptakan lingkungan yang kondusif, pola asuhnya yang baik, kemudian dijauhkan dari segala hal-hal yang kira-kira bisa berkontribusi memunculkan gangguan tadi, misalnya abuse, kemudian tadi penyalahgunaan zat dan sebagainya. Kemudian juga berada di lingkungan yang mendukung ya, jadi semuanya diarahkan ke arah yang positif. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor pencegahan untuk mengurangi risiko kita terkena suatu gangguan jiwa tertentu. Itu faktor pencegahannya, preventifnya seperti itu ya dok ya. Tapi kalau kita berbicara tentang orang yang sudah mengalami atau orang dengan bipolar dan ingin sembuh itu masih bisa tidak sih dok? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa membuat gangguan bipolar ini setidaknya berkurang seperti itu? Iya, gangguan bipolar ini seperti halnya juga gangguan jiwa yang lain, kita biasanya lebih enak menyebutnya sebagai terkontrol atau terkendali, gitu ya. Jadi gangguan bipolar ini bisa nggak sih dia bersikap atau kemudian hari-harinya tuh produktif seperti orang-orang lainnya? Jawabannya bisa, karena yang penting dijaga adalah jangan sampai terjadi kekambuhan, jangan sampai terjadi episodenya. Karena sebetulnya Mas, kalau dia sudah selesai nih episode maniknya sudah tertangani atau episode depresinya sudah tertangani, dia akan kembali lagi ke yang kita bilang sebagai baseline, kembali ke dasarnya lagi seperti dia sebelum sakit. Betul-betul normal. Nah, yang kita mau pertahankan adalah masa normalnya ini selama mungkin. Jangan sampai dia kambuh-kambuhan gitu. Nah, itu yang perlu. Gimana caranya? Ya tentunya dengan mendapatkan pertolongan dari ahli. Karena tadi bipolar ini masalahnya adalah di gangguan neurotransmitternya tadi ya, serotonin, dopaminnya itu kacau, maka dia perlu untuk mengkonsumsi obat. Jadi kita punya obat yang namanya mood stabilizer. Nah, ini kalau dikonsumsi dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan arahan dokter, itu bisa kemudian membuat pasien ini menjadi dalam kondisi remisi, kita bilang remisi, dan kemudian nanti dia recovery betul-betul seperti kondisi dia sebelum sakit. Kalau ini dilakukan dengan baik, dengan patuh, insya Allah betul-betul bisa nggak kambuh-kambuh lagi gejalanya. Oke, dok, ini ada DM Instagram. Kita coba bacakan ya dok ya, dari @santirahma. Ini katanya, saya itu mood swing banget setelah melahirkan. Kata orang sih baby blues. Tapi ini anak saya udah mau 3 tahun tapi masih aja mood swing. Apa ini bipolar dok? Nah ini pertanyaannya, setelah melahirkan ada baby blues tapi setelah anaknya hampir mau 3 tahun ini masih aja mood swing. Ini gejala bipolar atau bukan ini dok kira-kira? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Rasanya sih sudah bukan baby blues ya, karena kalau baby blues itu
hanya betul-betul di periode sebulan pertama pada saat dia baru habis melahirkan. Jadi cuman perasaan-perasaan nggak nyaman karena biasanya masih terkait sama hormon imbalance tuh ya kalau kita baru habis melahirkan. Tapi kalau itu sudah sampai 3 tahun, nah ini perlu dikaji ulang nih, apakah ini bipolar atau sebetulnya ada gangguan yang lain. Karena kalau bipolar itu mood swing-nya harus sampai seperti yang saya bilang tadi tuh. Ada waktu tertentu di kutub yang paling atas, biasanya kalau manik itu minimal 1 minggu dengan kondisi yang tinggi terus tadi tuh ya, suasana perasaannya naik terus. Jadi nggak langsung ganti-ganti, hari ini senang, besok sedih, besoknya lagi senang, nggak gitu. Tapi dia senang terus menetap selama minimal 1 minggu, atau pada kondisi depresi, dia sedih terus berada di bawah terus moodnya minimal 2 minggu terus-terusan seperti itu. Jadi bukan ganti-ganti. Nah, mood swing-nya ini yang perlu dilihat lagi nih Mbak, seperti apa mood swing-nya. Mungkin sih baiknya dikonsultasikan sama ahli ya, untuk bisa dibantu betul-betul ini diagnosisnya apa. Jangan-jangan sebetulnya arahnya justru menurut saya jangan-jangan ke arah depresi nih, kalau yang sampai berkepanjangan seperti itu. Tapi masih tetap perlu penelusuran lebih lanjut ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Santi Rahma ya, yang sudah 3 tahun ini memang benar-benar harus dikonsultasikan terlebih dahulu seperti itu. Oke, Dok, kalau kita lanjut lagi tadi sebelum ada pertanyaan dari pemirsa Daya TV, ini sebenarnya kan harapannya tidak maniak lagi, tidak depresi lagi, supaya tidak kambuh-kambuh lagi gitu. Nah pertanyaannya ketika itu bisa kambuh lagi berarti ada faktor pemicunya dong Dok. Itu kira-kira apa yang bisa memicu orang sudah di base-nya tapi bisa kambuh lagi? Iya. Yang pertama kita lihat dulu nih, dia kan sudah terkontrol. Kemudian sama dokter masih dianjurkan untuk minum obat apa enggak. Kadang-kadang nih ya kita sering sekali, nggak cuma masalah gangguan psikiatrik aja, tapi pada kondisi fisik juga gitu. Kalau udah ngerasa sehat, terus jadinya nggak minum obat. Gitu ya. Padahal sebetulnya menurut dokter masih perlu nih obatnya dikonsumsi. Nah, terlalu cepat memberhentikan obat itu juga bisa memunculkan risiko terjadinya kekambuhan. Jadi tadi neurotransmitter yang lagi distabilisasi, terus belum stabil-stabil banget, udah hilang nih stabilisernya gitu ya. Sehingga itu memunculkan lagi fluktuasi dari mood-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi trauma-trauma kehidupan, stres-stres kehidupan yang dia alami, yang membuat dia menjadi terganggu lagi, ada pemicunya lagi gitu. Tadi tuh misalnya stres di pekerjaan, stres di rumah tangga misalnya, yang tidak berhasil dikelola dengan baik, itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu juga. Oke, berarti intinya self-diagnose itu tidak baik juga untuk mendiagnosis apakah sakit atau sudah sembuh dari satu penyakit tertentu ya Dok ya. Oke Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih beberapa tips bagaimana sih cara kita bisa berhubungan dengan orang bipolar dengan baik dan juga benar seperti itu. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali gangguan bipolar. Di segmen terakhir ini, kita akan membahas nih beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk berhubungan dengan orang-orang dengan bipolar. Selamat pagi Dok, masih dengan saya Dok? Iya. Oke Dok, kita lanjut Dok ke beberapa tips berhubungan dengan orang bipolar. Yang pertama adalah kenali gejalanya. Berarti kita harus menggali informasi lebih mendalam tentang bipolar ini gejalanya seperti ini untuk bisa kita berkomunikasi dan berhubungan dengan bipolar. Seperti itu ya Dok ya? Iya betul. Jadi kan tadi gejala-gejalanya memang mungkin masih kadang-kadang sumir ya. Ini apakah mood swing, apakah memang sudah satu bentuk penyakit tertentu gitu, udah masuk bipolar apa enggak. Nah itu yang kita harus kenali nih. Tadi kalau misalnya dia sedang naik gejala-gejalanya, itu tadi kan ada kriteria waktunya minimal 1 minggu, kemudian sudah sampai mengganggu fungsinya dan sebagainya. Begitu juga pada saat sedang turun, sedang dalam kondisi depresi, kehilangan minat, tidak bersemangat, sedih, mengurung diri, bahkan sampai ada pikiran-pikiran terkait dengan kematian.
Jadi kalau kita tahu ini gejala-gejalanya memang gejala-gejala bipolar, sehingga kita bisa lebih membantu teman kita itu atau orang-orang di sekitar kita itu untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Oke dok, kita lanjut ke yang kedua. Luangkan waktu untuk mereka. Mungkin bisa menjadi pendengar yang baik atau ajak mereka beraktivitas positif itu juga bagus ya dok ya? Iya, kadang-kadang kita perlu mengakui ya bahwa kita kadang-kadang tuh suka apa ya, abai gitu ya. Kita ngelihat teman kita kayaknya lagi murung, lagi sedih, kita pikir udah nggak apa-apa itu biasa aja. Dia emang orangnya gitu tuh moody gitu. Padahal justru pada saat itu dia lagi butuh untuk didengarkan, untuk diajak curhat gitu ya, untuk diajak berdiskusi. Atau kadang-kadang justru kita malah lebih cepat judgement gitu. Lu gitu doang aja baper banget sih. Jadi kita malah memberikan saran-saran yang tidak produktif sebetulnya. Nah ini yang nggak boleh. Nah terus kalau misalnya kita melihat seperti itu, ya tentunya baiknya adalah kita menjadi pendengar yang baik ya. Kita dengarkan dulu keluh kesahnya, ajak ngopi, ngobrol-ngobrol gitu misalnya, hangout sebentar. Emang lagi pandemi sih, tapi pakai masker kan lumayan lah ya gitu ya. Untuk bisa tetap meluangkan waktu untuk mereka agar mereka bisa terbantu setidaknya. Oke dok, kita lanjut ke yang ketiga. Beri dukungan, tidak menstigma atau menghakimi. Iya, betul. Kita harus mendukung nih mereka yang mengalami kondisi bipolar ini. Siapa sih yang mau gitu ya punya penyakit bipolar atau penyakit apapun, kan nggak ada yang request untuk mendapatkan hal itu gitu kan ya. Dan penyakit-penyakit seperti ini kan sebetulnya juga sama seperti penyakit-penyakit fisik yang lain. Ada penyebabnya dan juga nanti insya Allah ada pengobatannya. Jadi justru jangan distigma, jangan dijauhi, jangan deket-deket deh sama dia mah orangnya aneh gitu, jangan. Tapi justru didukung, didekati, diberikan support supaya justru mereka bisa lebih cepat lagi pemulihannya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Ajak mereka untuk konsultasi dengan ahli. Ya, jadi memang tadi itu ya, kalau misalnya gangguan bipolarnya sudah mengganggu fungsi, sudah membuat dia tidak bisa berfungsi dengan baik, mengganggu pekerjaan, mengganggu relasinya dengan orang lain, tentunya kan ini sudah nggak sehat nih. Maka yang paling baik adalah diajak konsultasi dengan ahli, ke psikiater sih biasanya. Karena tadi dia biasanya membutuhkan obat, membutuhkan mood stabilizer. Nah, jangan kemudian kita menganggap bahwa kalau kita konsul ke psikiater berarti kita pasti mengalami gangguan jiwa berat, nanti kita jadi dianggap orang gila dan sebagainya. Jadi enggak aib loh. gitu ya dok ya? Iya, jadi aib. Enggak, karena sama kok ini sama penyakit-penyakit yang lain, dan dia kan juga nanti bisa dikontrol kondisinya gitu ya. Jadi justru temani, ajak ke konsultasi ke ahlinya supaya dia mendapatkan pengobatan yang optimal. Oke dok, kita ke yang terakhir, dukung pengobatannya. Nah ini yang mungkin di tahap yang orang agak malas untuk berobat seperti itu. Berarti kita sebagai teman dekatnya atau keluarga harus memberikan dukungan pengobatannya ya? Betul. Jadi memang kalau nanti kemudian dia mendapatkan pengobatan itu kan ada dua ya kalau untuk pengobatan kejiwaan. Yang pertama pengobatan dalam bentuk mengkonsumsi obat gitu ya. Sama yang kedua adalah yang namanya psikoterapi. Jadi diajak diskusi tuh, dikembangkan pikiran-pikirannya supaya ke depannya kalau menghadapi stres lagi, dia bisa punya mekanisme adaptasi terhadap stres yang lebih positif. Nah, kedua-dua bentuk pengobatan ini harus kita bantu dukung. Jadi setiap kali dia perlu ke psikiater, harus kita kalau bisa ditemenin atau diingatkan gitu ya. Kalau kita lagi ngobrol sama dia, lo udah minum obatnya apa belum? Gitu. Saya diingatkan tentang hal itu. Jadi dia bisa merasa tidak malu pada saat dia harus minum obat dan konsultasi ke psikiater. Jadi mudah-mudahan merasa lebih enteng juga tuh bebannya. Jadi justru malah kesembuhannya malah bisa lebih cepat. Berarti nggak apa-apa ya dok, kita mengingatkan teman kita yang mengalami bipolar itu untuk ayo makan obatnya, ayo konsultasi, nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa banget, malah yang diharapkan seperti itu. Oke, apakah ini kemudian juga menjadi perhatian, mereka merasa ada perhatian dari orang-orang sekitar gitu nggak sih dok? Ya pastilah, karena kan biasanya nih ya pengalaman saya,
orang tuh malu loh kalau ketahuan dia itu mengalami satu gangguan jiwa tertentu. Karena takutnya nanti diejek, takutnya nanti di stigma gitu kan ya. Tapi justru kalau kita mengingatkan, kita kayaknya justru tanggapannya positif, kan mereka jadi nggak malu lagi. Mereka menganggap itu bukan aib, sehingga mereka justru akan lebih terbuka sama kita. Malah lebih cepat sembuh nanti. Iya, itu harapannya dukungan dari orang-orang terkasih yang dari sekitar. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati hari ini. Saya sehat terus untuk dokter dan juga salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidaytv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.